Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas tentang wihe atau wiheso ya. Jadi materi kita pembahasan kali ini tentang wiheso, bagaimana penjelasan lebih jelasnya, bagaimana penjelasan lebih lengkapnya tentang wihe atau wiheso. Langsung saja kita bahas berikut ini. Pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang wihe atau wiheso atau ki-wihe atau ki-wiheso. Untuk penggunaan kalimat yang menggunakan wihe atau wiheso, ini biasanya kita mengartikannya demi atau untuk. Maka dari itu kita harus pelajari dulu fungsi dari wihe atau wiheso itu apa. Mulai yang pertama kita pembahasannya yaitu fungsi. Fungsi dari penggunaan wihe dalam kalimat yaitu pola yang menggunakan wihe atau ki-wihe atau wiheso. Pola ini digunakan ketika melakukan suatu tindakan demi sesuatu, demi sesuatu atau untuk mencapai sesuatu. Jadi penggunaan wihe atau wiheso atau ki-wiheso ini secara makna kalau kita tinjau dari segi maknanya ini penggunaannya seperti mirip dengan ryogo ya, ryogo. Jadi polanya sama, pola menggunakan wihe atau wiheso ataupun menggunakan ryogo ini secara fungsi maknanya ini mirip ya. Jadi melakukan suatu tindakan demi sesuatu untuk mencapai sesuatu. Jadi ada kemiripan. Dan nanti kita akan membahas perbedaan dari penggunaan wihe dan juga ryogo karena ini memang ada kemiripan dalam segi maknanya ya. Tetapi untuk pertama kita bahas untuk yang wihe dulu. Jadi secara khusus, secara lebih spesifik, pola ini menunjukkan pembicara akan melakukan apa yang dinyatakan pada klausa kedua demi apa yang dinyatakan pada klausa pertama. Ya, ini jadi mirip penggunaannya seperti penggunaan ryogo ya, wihe atau ki-wihe ini mirip penggunaannya dengan ryogo. Akan tetapi beda cara menggunakannya nanti dalam polanya ya. Ada perbedaan, nanti kita akan membahas juga tentang perbedaan penggunaan wihe dan juga ryogo. Lalu untuk rumusnya, penggunaan wihe ini rumusnya seperti ini. Bisa masuk pada kata benda dan juga kata kerja. Untuk kata benda ini menggunakan rumus kata benda el-wihe atau rel-wihe atau el-wiheso ya. Wihe boleh ditambahkan so juga boleh. Jadi el-wiheso ini untuk kata benda. Kemudian untuk rumus kata kerja yaitu kata kerja plus ki-wihe pakai ki-wihe atau ki-wiheso boleh. Ini untuk kata kerja. Dan untuk kata sifat kita bahas nanti dulu. Kita sementara untuk kata benda dan kata kerja dulu. Karena untuk kata sifat nanti ada penambahan ya, ada sedikit perbedaan. Tapi untuk kata benda seperti ini menggunakan el-wihe atau el-wiheso. Kemudian kata kerja menggunakan rumus kata kerja plus ki-wihe atau ki-wiheso. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membahas tentang fungsi dan juga rumusnya, langsung saja kita lihat tabel berikut ini. Berisikan tentang apa itu pengaplikasian kata-kata yang kita gabungkan dengan menggunakan rumus tadi ya. Rumus wihe yang digabungkan pada kata benda dan juga kata kerja. Seperti apa bentuk tabelnya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah, di sini kita buatkan tabel yang berisikan tentang kata-kata yang kita gabungkan seperti tadi ya, dengan menggunakan wihe dan juga ki-wihe atau wiheso. Lalu untuk kita mulai dari sini kata benda. Untuk kata benda menggunakan rumus el-wiheso atau rel-wiheso. Untuk yang el ini adalah untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Untuk yang rel-wiheso menggunakan rel ini adalah untuk kata benda yang berakhiran vokal ya. Jadi seperti itu, seperti biasanya. Langsung saja seperti ini contohnya. Nara ini adalah artinya negara. Nara rel-wiheso
Berarti ini nara berakhiran vokal menggunakan rel wiheso. Nara rel wiheso artinya demi negara atau untuk negara. Kajuk ini artinya keluarga, ini juga kata benda, maka untuk kata benda yang berakhiran konsonan menggunakan el, ya, el wiheso. Kajokel wiheso, demi keluarga atau untuk keluarga. Kajokel wiheso, wesarel wiheso, dan seterusnya ya. Cinggurel wiheso, sarangel wiheso, nampionel wiheso, konkangel wiheso. Ini untuk kata-kata benda ya. Seperti konkang ini adalah bentuk kata kerja ya. Konkangel wiheso artinya demi untuk sehat ya, untuk sehat. Karena konkang hada, kalau konkang hada artinya sehat, tetapi untuk kata sifat, tetapi hadanya itu ketika dihilangkan ini masuknya pada kata benda, karena ini adalah bentuk penamaan. Penamaan itu masuk pada kata benda ya. Penamaan itu masuk pada kata benda. Konkang itu artinya kan sehat-sehat. Sehat dalam arti penamaan sehat itu namanya masuk pada kata benda. Beda lagi nanti kalau konkang hada itu adalah kata sifat. Seperti itu ya. Jadi kalau ada hadanya itu masuknya kata sifat, tetapi kalau kita ambil hadanya dibuang, ini masuknya pada kata benda. Jadi menggunakan rumusnya seperti ini. Konkangel wiheso atau sarangel wiheso. Bukan sarang hada, tetapi diambil sarangnya saja, hadanya dihilangkan. Ini masuknya pada masuk dalam kategori kata benda ya. Jadi sarangel wiheso, demi cinta, maksudnya ini adalah penamaan cinta itu sendiri adalah artinya masuk pada kata benda, bukan sifat. Sifat itu masuk pada orangnya. Apa itu sifat orangnya, orang yang melakukan, seperti itu. Lalu untuk pada kata kerja ini menggunakan rumus ki wiheso, seperti tadi sudah dijelaskan rumusnya. Untuk kata kerja ini menggunakan rumus ki wiheso atau ki wihe. Misalnya kata kada menjadi kaki wiheso. Untuk pergi, maksudnya ini kada artinya pergi, kita gabungkan dengan ki wiheso jadi kaki wiheso, untuk pergi atau demi pergi ya, yang dalam kalimat nanti dipaskan sendiri. Buddha menjadi buki wiheso, manada managi wiheso, pada menjadi badki wiheso, ibagada menjadi ibagaki wiheso, kata belda menjadi belki wiheso, teda tedki wiheso, tubda menjadi tubki wiheso. Jadi untuk penggunaan wiheso pada kata kerja ini baik kata yang beraturan ataupun kata tidak beraturan ini sama ya, langsung ditambahkan ki wiheso. Misalnya kata teda biasanya kalau rumus yang lain bisa berubah karena apa itu, teda menjadi deroyo, tubda menjadi biopnya berubah menjadi u misalnya. Tapi untuk penggunaan dalam wiheso ini menggunakan ki wiheso ini tetap sama ya. Tubda menjadi tubki wiheso, teda ini kata tidak beraturan, teda menjadi tedki wiheso, sama saja. Dan untuk selanjutnya kita buatkan contoh kalimat yang menggunakan wihe atau wiheso ya, ini supaya kita lebih mengerti atau lebih jelas bagaimana penggunaan wihe ataupun wiheso dalam bentuk kalimat. Langsung saja bentuk kalimatnya bagaimana, kita lihat saja berikut ini. Langsung saja di sini kita buatkan beberapa kalimat yang menggunakan wihe. Contohnya ini ada 3 kalimat yang menggunakan wihe. Contoh yang pertama, konkangen wiheso mail vitamin을 먹고 있습니다. Saya makan vitamin setiap hari demi kesehatan. Jadi seperti fungsi yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwasanya untuk wiheso ini ada dua klausa ya, atau 2 kalimat seperti hanya ryogo ya. Untuk klausa yang kedua ini adalah sesuatu yang dilakukan demi untuk melakukan apa yang ada di klausa pertama ya, karena ini adalah dilakukan untuk demi yang ada di klausa pertama. Jadi ini adalah klausa pertama sebelum wihe, dan ini adalah klausa kedua setelah wihe. Ini adalah pola bentuk kalimatnya di pola kalimat Korea ya. Nanti ketika kita artikan nanti terbalik. Jadi konkangel wiheso ini artinya adalah demi kesehatan. Jadi artinya nanti kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ini di akhir ya. Nanti jadi untuk akhir ini adalah klausa pertama di pola kalimat bahasa Korea. Konkangel wiheso kita satu persatu dulu arti pengertiannya
satu klausa ya, nanti biar paham ini adalah klausa yang pertama seperti itu. Konkangel wiheso, demi kesehatan. Meil vitaminel mogo ismnida, saya makan vitamin setiap hari. Ya, saya makan vitamin setiap hari ini dalam pola kalimat Korea ini adalah klausa yang kedua ya. Tetapi ketika kita artikan secara menyeluruh dengan menggunakan bahasa Indonesia nanti terbalik. Jadi seperti penjelasan yang di awal secara fungsi, berarti yang klausa pertama yang ini ya, untuk kesehatan atau demi kesehatan ini adalah klausa pertama, dan mail vitaminel mogo ismnida ini adalah saya makan vitamin setiap hari, ini adalah klausa kedua. Nanti klausa kedua ini adalah dilakukan demi untuk mencapai klausa yang pertama ini atau untuk klausa yang pertama ini. Kita artikan secara menyeluruh ya. Konkangel wiheso, mail vitaminel mogo ismnida. Saya makan vitamin setiap hari demi kesehatan. Ini arti terbalik dalam bahasa Indonesia ya. Jadi klausa yang kedua, yang pertama ini dalam posisi di Korea, kalimat Korea, dan klausa yang kedua ini. Jadi ini untuk melakukan ini. Saya makan vitamin ini demi kesehatan, demi klausa yang awal tadi, terbalik ya. Jadi seperti itu, pengertiannya seperti itu, tapi kita artikan langsung. Yang penting paham ya maksudnya tadi, klausa yang awal ini, klausa yang kedua ini. Kita artikan jadinya terbalik kalau bahasa Indonesia. Lalu untuk contoh yang kedua, kuninen narar wiheso iranen saramimnida. Tentara adalah orang yang bekerja demi negara atau untuk negara. Kuninen narar wiheso, demi negara, iranen saramimnida, orang yang bekerja. Jadi ini klausa yang kedua, ini klausa yang pertama narar wiheso, ini demi negara, tetapi kita artinya terbalik. Jadi orang yang bekerja demi negara atau untuk negara. Kuninen narar wiheso iranen saramimnida. Tentara adalah orang yang bekerja demi negara atau untuk negara. Contoh yang ketiga, 훌륭한 스케이트 선수가 되기 위해 열심히 연습을 합니다. Saya berlatih yang rajin untuk menjadi atlet skater yang hebat. Ya. Skater yang hebat ini yang di sini ya, klausa yang pertama. Terus 열심히 연습을 합니다 ini adalah klausa yang kedua, tetapi artinya kita terbalik kalau untuk bahasa Indonesia ya. Jadi untuk penjelasan di awal tadi itu jangan sampai salah, maksudnya memang pola di Korea ini yang pertama itu yang kedua, kalau yang kedua yang pertama, berarti terbalik ya, karena kita mengartikannya secara bangsa Indonesia itu biasanya terbalik ya, seperti itu. 훌륭한 스케이트 선수가 되기 위해 열심히 연습을 합니다. Saya berlatih yang rajin untuk menjadi atlet skater yang hebat. Ini alasan berlatih yang rajin itu adalah ini. 훌륭한 스케이트 선수가 되기 위해, demi untuk menjadi atlet skater yang hebat ya. Nah, untuk pembahasan itu tadi adalah pembahasan kita menggunakan wihe yang kita gabungkan pada kata kerja ataupun kata benda. Lalu untuk penggunaan wihe yang kita gabungkan pada kata sifat bagaimana? Jadi untuk penggabungan untuk menggunakan wihe atau kiwihe atau kiwiheso, untuk kata sifat ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk kata sifat ini tidak bisa langsung kita gunakan rumus kiwiheso. Jadi ada perubahan ya. Bagaimana perubahannya? Langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi untuk penggunaan kiwiheso ini yang tadi kita bahas adalah untuk diaplikasikan pada kata benda dan kata kerja. Lalu untuk kata sifat yang menggunakan ketika kita ingin menggunakan kiwiheso, ini untuk kiwihesonya ini tidak dapat ditambahkan langsung pada kata sifat ya, kata sifat. Tetapi untuk kata sifat harus kita menambahkan dahulu ajida atau ojida terlebih dahulu sehingga bisa digunakan dengan menggunakan kiwiheso. Jadi kita tambahkan dulu untuk kata sifatnya, kita tambahkan jida atau ajida atau ojida seperti itu, kemudian kita gabungkan dengan menggunakan kiwiheso. Contohnya bagaimana? Kita contohkan saja di sini biar lebih paham. Konkang ha kiwiheso undungel hamnida. Di sini yang menggunakan kiwiheso adalah kata konkang hada. Konkang hada ini adalah bentuk kata
sifat ya, karena konkang hada bukan konkangnya saja tetapi kita ada hadanya. Konkang hada menjadi konkang hagi wiheso. Bentuk seperti ini kata untuk rumus wihe ki wiheso tidak bisa langsung kita gabungkan dengan menggunakan kata sifat seperti ini. Konkang hada menjadi konkang hagi wiheso undungel hamnida. Saya berolahraga untuk sehat. Bentuk yang seperti ini adalah bentuk yang salah ya, tidak boleh ya. Jadi untuk kata sifat ini tidak bisa langsung kita menggunakan ki wiheso, akan tetapi kita tambahkan dulu kata sifatnya menggunakan jida. Seperti ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Konkangel heji ki wiheso undungel hamnida ya. Jadi konkang hada kita tambahkan seperti tadi ya. Misalnya konkang hada kita tambahkan dulu jida ya, jida. Kemudian kita tambahkan ki wiheso. Jadi seperti ini. Konkang hada dannya kita hilangkan, kita tambahkan jida. Jadi konkang heji. Karena seperti rumusnya konkang kata kerja tambah kata kerja, ini hadanya menjadi he ya. Konkang heji. Ya. Konkang heji ya, terus tambahkan ki wiheso, ki wiheso ya. Jadi konkang hada ditambahkan jida, tambahkan ki wiheso, konkang hada menjadi konkang heji ya, terus tambahkan wiheso berarti konkang heji ki wiheso, seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Jadi ini perubahannya seperti untuk konkang heji ki wiheso ini perubahannya seperti ini. Konkang hada ditambah jida, lalu kita tambahkan rumusnya yaitu ki wiheso, menjadi konkang heji plus ki wiheso, menjadi konkang heji ki wiheso, seperti ini. Kita ulangi contoh yang benar seperti ini. Konkang heji ki wiheso undungel hamnida. Saya berolahraga demi agar menjadi sehat. Jadi yang bentuk untuk kata sifat seperti ini yang benar. Kita tambahkan dulu yang kata sifatnya, kita tambahkan jida, kemudian kita tambahkan ki wiheso, menjadi konkangel heji ki wiheso, seperti ini ya, dan seterusnya untuk kata sifat. Nah berikutnya supaya kita lebih jelas lagi, kita akan menambahkan kalimat percakapan ya yang menggunakan wihe atau wiheso. Bagaimana bentuk kalimat percakapannya, langsung saja kita lihat berikut ini. Kita buatkan contoh kalimat percakapan. Ini ada dua kalimat percakapan ya. A mengatakan, Kajokul wiheso, muasul haseo, apa yang Anda lakukan untuk keluarga Anda? Ini ya, Kajokul wiheso, untuk keluarga atau demi keluarga. B menjawab, 저는 가족을 위해서 매일 기도하고 있습니다. Saya berdoa setiap hari untuk keluarga atau demi keluarga. Ya, 가족을 위해서 ini kata benda, 가족 kata benda, tambahkan wi해서. 저는 가족을 위해서 매일 기도하고 있습니다. Saya berdoa setiap hari untuk keluarga. Contoh yang kedua, A mengatakan, 아파트 산 것을 축하합니다. Selamat telah membeli apartemen. B menjawab, 감사합니다. 이 집을 사기 위해서 우리 부부가 열심히 돈을 모았어요. Terima kasih, kami berdua rajin mengumpulkan uang demi membeli rumah ini. 이 집을 사기 위해서. Kalau yang ini adalah bentuk kata kerja ya. 사다 menjadi 사기 위해서, demi membeli. 이 집을 사기 위해서, demi atau untuk membeli rumah ini. 우리 부부가 열심히 돈을 모았어요. Kami berdua mengumpulkan, rajin mengumpulkan uang atau sungguh-sungguh mengumpulkan uang demi untuk membeli rumah ini ya. Kita ulangi, 감사합니다. 이 집을 사기 위해서 우리 부부가 열심히 돈을 모았어요. Terima kasih, kami berdua rajin mengumpulkan uang demi membeli rumah ini atau untuk membeli rumah ini. Dan untuk season yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan ryogo dan juga wihe. Seperti yang awal kita bahas, bahwasanya untuk penggunaan ryogo dan juga wihe dalam segi pemaknaan itu tujuan itu memang ada persamaan, akan tetapi
dalam pola penggunaannya ada perbedaan dalam strukturnya di kalimat ya. Dalam kalimat ini ada perbedaan penggunaan antara wihe dan juga ryogo. Jadi bagaimana perbedaan penggunaan wihe dan ryogo kita bahas berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan penggunaan ryogo dan wihe atau wiheso ya. Jadi prosedurnya berbeda, walaupun dalam pemanaan atau tujuan dari dalam kalimat itu maknanya ada kesamaan, akan tetapi penggunaan atau prosedur penggunaannya antara ryogo dan ki wiheso ini ada perbedaan. Kita bahas satu persatu secara terperinci. Untuk yang ryogo dulu. Untuk yang penggunaan ryogo dalam kalimat ini tidak dapat digunakan dengan o atau ayaheo ya, tidak bisa diaplikasikan menggunakan yaheo untuk yang ryogo ya. Dan juga absida juga tidak bisa digunakan dengan menggunakan ryogo. Absida ini bentuk ajakan ya, bentuk ajakan menggunakan absida. Kemudian seo dan juga elkayo ini tidak dapat diaplikasikan atau tidak dapat digunakan bersamaan dengan menggunakan ryogo dalam kalimat ya. Ini untuk yang ryogo ya. Untuk yang ryogo kita ulangi, tidak dapat digunakan dengan menggunakan ayaheo atau oyaheo. Kemudian absida, seo ini bentuk kalimat perintah, elkayo ajakan yang menggunakan kayo ya. Seperti ini kalimat yang menggunakan ini tidak boleh diaplikasikan dengan bersamaan dengan ryogo ya. Kita contohkan dalam kalimat seperti ini. 대학교에 입학하려고 열심히 공부했어요. Saya belajar rajin karena berencana masuk universitas. Jadi untuk penggunaan ryogo juga sama, hanya ki wiheso terdiri dari dua klausa atau dua kalimat ya. Untuk ryogo, klausa yang kedua ini adalah dilakukan si pembicara untuk demi pada klausa yang pertama. Jadi 대학교에 입학하려고 berencana untuk masuk ke universitas. Jadi 열심히 공부해서요, belajar yang rajin. Jadi alasannya belajar rajin untuk demi pencapaian masuk universitas ini. Ya seperti itu ya, secara arti, tetapi penggunaannya seperti tadi. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan yaheo, absida, seo, dan juga kayo. Kalau yang ini boleh. Nah, ini tidak ada yaheo dan seperti ini ya, absida, seo. Jika ryogo ini kita kongbuhadanya ini kita menggunakan yaheo, maka ini tidak boleh ya. Misalnya kongbu heyaheo, misalnya seperti itu. Misalnya kita ganti ini kongbu hesoyo, kita ganti menggunakan yaheo, berarti kongbu heya heo ya. Seperti ini menggunakan yaheo. Jadi kongbu heya 열심히 kongbu heya heo ini tidak boleh. Menggunakan rumus yaheo tidak boleh. Kemudian menggunakan absida ini juga tidak boleh, berarti kongbu habsida. Ini bentuk ajakan yang diaplikasikan bersamaan dengan ryogo juga tidak boleh. Kemudian kongbu 열심히 공부하세요 ini juga tidak boleh. Atau kongbu hal kayo ya, misalnya kalau yang menggunakan kayo ini juga tidak boleh ketika ini bersamaan dalam kalimatnya, yaitu bersamaan dengan menggunakan ryogo. Ini tidak boleh menggunakan seperti itu. Apa itu yaheo, absida, seo, dan kayo. Jadi kalau yang menggunakan misalnya kongbu heyaheo, juga kongbu habsida, kongbu haseo, kongbu hal kayo, ini tidak boleh ya, tidak boleh bersamaan dengan dalam kalimat yang menggunakan ryogo. Kemudian untuk yang penggunaan ki wiheso ya, untuk penggunaan ki wiheso ini bisa digunakan bersamaan dengan ayaheo atau oyaheo, bisa bersamaan juga dengan menggunakan absida. Ini bentuk ajakan ya, ajakan bersama. Kemudian bisa menggunakan seo, ini bentuk perintah. Kemudian elkayo juga bentuk ajakan ya, atau penawaran. Ki wiheso bisa digunakan bersamaan dengan yaheo, absida, seo, dan juga elkayo. Jadi perbedaannya itu, kalau yang ryogo ini tidak bisa digunakan bersamaan dengan yaheo atau absida, seo, dan juga kayo, tetapi ki wiheso bisa. Contohnya seperti ini.
대학교에 입학하기 위해서 열심히 공부했어요. Saya belajar rajin demi masuk universitas. Ini yang bentuk biasa menggunakan 열심히 공부했어요. Dan di sini 공부했어요, ini kata 공부하다, kata kerjanya. Ini bisa menggunakan yahyo ya. Misalnya 공부했어요, ini kita ganti menggunakan yahyo, yaitu 공부해야 해요. Seperti tadi. Jadi seperti ini ya, kata hesoyo kita ganti menggunakan hiyahyo. Misalnya 열심히 공부해야 해요, harus rajin belajar. Ini boleh ketika menggunakan 기위해서 ya, ini bersamaan dengan yahyo, ini boleh. 공부해서요 kita ganti menjadi 공부해야 해요, harus rajin belajar, ini boleh. Kemudian kita gantikan lagi dengan menggunakan absida, ini bentuk ajakan. Jadi menggunakan absida juga boleh ketika bersamaan dengan 기위해서. Kemudian juga boleh lagi menggunakan seo. Seo ini bentuk perintah ya. Jadi 열심히 공부했어요 menjadi 공부하세요, bentuk perintah. Berarti 공부하세요, belajarlah yang rajin demi untuk masuk universitas. Ini juga boleh. Dan juga menggunakan kayo, 공부할 kayo itu juga boleh ketika menggunakan 위해서 ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, itulah tadi yang terakhir, yaitu perbedaan antara penggunaan ryoku dan juga wihe atau wiheso dalam kalimat, yaitu perbedaannya cuma satu saja, yaitu untuk yang ryoku ini tidak bisa diaplikasikan bersamaan dengan yahyo atau ya hamnida, juga absida bentuk ajakan, dan juga seo bentuk perintah, dan juga kayo. Tetapi untuk penggunaan yang wiheso ini bisa diaplikasikan bersamaan dengan menggunakan yahyo atau ya hamnida, juga absida bentuk ajakan, seo bentuk perintah, dan juga menggunakan al-kayo. Ini juga boleh ya, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Dan selanjutnya ini apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.